Didn't even sign my release papers. I told them I was done on social media, which is Hmm. none of this works anymore. None of this Mhm. flies anymore. I had to leave, and I've heard. Bagaimana jika momen terbesar dalam sejarah gulat berubah menjadi perpisahan yang tragis? Pada malam 21 November 2025, saat SmackDown menggelegar dari Ball Arena di Denver, pertarungan rutin Last Time Is Now berubah menjadi mimpi buruk yang brutal. Drew McIntyre, yang diskors karena serangan dalam alur cerita, menyerang Cody Rhodes di dalam bus tur sang juara, melancarkan pukulan yang menghancurkan lebih dari sekadar ritme ring. Hasilnya, kompresi aksial parah pada tulang belakang leher yang membuat juara WWE tak terbantahkan dan seluruh industri menahan nafas. 8 hari sebelum Survivor Series War Games yang berisiko tinggi, peluang taruhan industri bergeser dan keseimbangan kekuasaan runtuh. Kini, dengan dunia yang masih terhuyung-huyung akibat serangan itu, Cody Rhodes telah membuat pengumuman mengejutkan, ia pensiun dari gulat. Dalam video hari ini, kita akan mengulas peristiwa mengejutkan pada malam naas itu, menjelajahi realitas medis di balik cedera Rhodes, dan menganalisis arti pensiun ini bagi masa depan WWE serta warisan seorang juara sejati. Tetaplah bersama kami, Anda tidak akan ingin melewatkan cerita lengkapnya. Malam 21 November 2025 mengubah fondasi World Wrestling Entertainment. Di kota yang telah lama menjadi kancah drama gulat, siaran langsung SmackDown dari Ball Arena di Denver meledak menjadi sesuatu yang jauh melampaui tontonan alur kejuaraan yang diharapkan. Apa yang dimulai sebagai kemajuan yang diatur dalam turnamen Last Time Is Now dan pengantar untuk acara Survivor Series War Games yang akan datang, berubah menjadi adegan kekerasan terencana yang akan meninggalkan jejak abadi pada industri dan pada karir seorang pria. Cody Rhodes, juara WWE tak terbantahkan dan salah satu wajah renaissance terbaru perusahaan, menemukan dirinya berada di sisi yang salah dari sorotan. Di dalam bus tur pribadinya, kendaraan yang telah menjadi tempat perlindungan bergerak, simbol statusnya, dan tempat berlindung dari tuntutan tanpa henti jadwal WWE, ia menjadi sasaran serangan yang tidak sah. Drew McIntyre, seorang superstar yang diskors karena alasan alur cerita, keluar dari bayang-bayang alam semesta WWE dan melancarkan serangan yang akan mengubah lintasan hidup sang juara. Pendekatan McIntyre disengaja dan kejam, manifestasi kepahitan yang telah membusuk sejak kejatuhannya sendiri. Ia muncul dari dok pemuakan belakang panggung dengan seringai jahat, mengelap tangannya dengan handuk sebelum melangkah ke dalam bingkai kamera genggam, siluetnya kontras tajam dengan interior gelap bus tur. Serangan itu bukanlah tindakan agresi sederhana, itu adalah pelanggaran terencana terhadap tempat yang telah menawarkan Cody rasa aman dan kendali. Saat kamera beralih ke pintu bus, penonton dipaksa untuk menghadapi realitas yang melampaui ring. Fisik serangan itu, kebrutalan tangan yang memukul tubuh yang sudah rentan dari kerasnya gulat, beresonansi dengan cara yang tidak pernah dicapai oleh perseteruan yang ditulis. Ketika rekaman akhirnya mengungkapkan sejauh mana kerusakannya, diagnosis medisnya tepat dan mengerikan, kompresi aksial pada tulang belakang leher. Cedera ini, salah posisi parah pada tulang belakang leher, mengancam defisit neurologis jangka panjang dan merupakan bahaya yang tidak dapat diabaikan sebagai sekadar teatrikal. Ketika detail-detail muncul, taruhan pertandingan War Games yang akan datang, tinggal 8 hari lagi, bergeser secara dramatis. Peluang bagi Cody Rhodes yang telah menjadi tulang punggung alur cerita War Games berbalik melawannya. Kandang War Games yang dulunya merupakan simbol kompetisi brutal namun terhormat, kini menjadi latar belakang untuk pertarungan yang lebih pribadi. Dengan tingkat keparahan cedera yang dikonfirmasi oleh para spesialis, jendela untuk kembali dengan aman bukan lagi pertanyaan waktu, itu menjadi pertanyaan hidup dan kesehatan. Di tengah kekacauan ini, narasi lain mulai menyatu.
The Vision, faksi tentara bayaran Paul Heyman yang bangkit dari sisa-sisa Bloodline, terus memperketat cengkramannya pada daftar pegulat WWE. Peran Drew McIntyre dalam The Vision bersama Logan Paul, Brock Lesnar, dan kelas berat yang lebih muda Bron Breakker dan Bronson Reed bukan lagi hanya alur cerita. Itu menjadi manifestasi ambisi kejam faksi tersebut. Sementara itu, aliansi para pahlawan, Team Rhodes, Team 2.0, semakin menunjukkan sifat rapuh aliansi di era di mana loyalitas lama sedang ditulis ulang. Keterlibatan CM Punk, Roman Reigns, dan The Usos menciptakan koalisi yang, meskipun bersatu melawan The Vision, membawa keretakan internalnya sendiri yang mengancam akan runtuh bahkan sebelum perang dimulai. Perkelahian brutal yang meletus di Monday Night Raw seminggu sebelumnya menetapkan nada kekerasan yang meningkat yang hanya diintensifkan oleh siaran Denver. Rekaman dari kamera tubuh polisi telah ditayangkan, sebuah keputusan berani yang menempatkan alam semesta WWE dalam realisme keras yang jarang terlihat di televisi. Realisme yang sama menjadi latar belakang di mana cedera Cody Rhodes terungkap. Dengan laporan medis di tangan dan keparahan kondisinya yang telah dijelaskan, Cody Rhodes menghadapi keputusan yang akan bergema di hati setiap penggemar. Dunia selalu mengharapkannya menjadi pilar ketahanan, seorang juara yang bisa melewati badai ring. Namun sifat cederanya, ancaman diam, berpotensi seumur hidup, memaksa peninjauan ulang prioritas. Pilihannya jelas, melanjutkan karir yang berisiko kerusakan parah dan mungkin tidak dapat dipulihkan, atau mundur dari sorotan dan mempertahankan hidup yang terbentang jauh melampaui ring. Pada suatu pagi yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk arena, Cody Rhodes duduk bersama keluarganya, dikelilingi oleh dengungan tenang langit Denver. Ia berbicara dengan nada yang membawa beban tahun-tahun yang dihabiskan di bawah sorotan terang. Is this it? Or is there another chapter? Oh, I've wondered if I've plateaued. You haven't plateaued. No, but I always wonder. Yeah. So where does it go from here? Like I'm on my second arena tour. Where does it go? I've done movies, I'm doing a TV show. Dan beban keputusan di hadapannya. Saya sudah cukup lama di bisnis ini untuk tahu bahwa kemenangan terbesar tidak diukur dari gelar yang saya menangkan, tetapi dari kesehatan dan kebahagiaan yang saya pertahankan, katanya kepada media. Kata-kata itu bergema dengan tekad yang tenang dan tak tergoyahkan. Ia mengumumkan pengunduran dirinya dari kompetisi di ring, sebuah deklarasi yang mengejutkan industri. Pengumuman itu bukanlah keluar secara dramatis dengan pertandingan terakhir. Itu adalah pengakuan yang serius dan bermartabat bahwa sudah saatnya untuk menjauh dari tontonan yang telah mendefinisikan hidupnya begitu lama. Berita itu menyebar dengan cepat bagai api. Penggemar yang telah bersorak untuk kembalinya dia yang penuh kemenangan kering, yang telah menyaksikan ketahanannya setelah pengkhianatan Bloodline, merasakan campuran kejutan, kelelahan, dan kekaguman. Komunitas gulat juga mengakui keberanian yang dibutuhkan untuk mengakui kerentanan dalam profesi yang dibangun di atas ilusi tak terkalahkan. Ketika detail pengunduran dirinya beredar, kisah tentang dampaknya pada daftar pegulat, bimbingan yang ia tawarkan kepada talenta muda, dan kesetiaan yang ia tunjukkan kepada rekan-rekannya diceritakan kembali. Banyak yang melihat dalam keputusannya perwujudan era baru di mana kesejahteraan pribadi dapat ditempatkan di garis depan, bahkan dengan mengorbankan warisan. Bagi merek WWE, hilangnya figur sentral menghadirkan tantangan yang akan membentuk kembali narasi ke depan. Acara War Games yang telah direstrukturisasi untuk memperhitungkan cedera tersebut, kini menjadi bukti aliansi baru yang telah terbentuk. Taktik The Vision terus dianalisis, sementara para pahlawan yang tersisa beradaptasi dengan lanskap yang berubah. Di tengah pergeseran tersebut, kembalinya AJ Lee dan kemunculan Ilja Dragunov menambahkan alur baru pada Permadani tahun 2025, menggarisbawahi sifat dinamis dari alur cerita gulat. Pengumuman pensiun Cody Rhodes juga memicu percakapan di luar ring gulat. Ini menyoroti beban fisik yang dituntut oleh suatu olahraga dan pentingnya mengenali kapan harus memprioritaskan kesehatan daripada ambisi karir.
Di dunia di mana batas antara penampilan dan realitas sering kabur, keputusannya berfungsi sebagai pengingat bahwa cerita paling kuat dapat ditemukan dalam pilihan yang kita buat, jauh dari sorotan. Saat WWE Universe menyesuaikan diri dengan realitas baru, narasi musim 2025 terungkap dengan rasa kemungkinan yang diperbarui. Gema malam itu di Denver, tentang jatuhnya seorang juara, kebrutalan serangan, dan kekuatan tenang seorang pria yang memilih untuk pensiun, tetap terukir dalam ingatan kolektif. Keputusan untuk menjauh dari ring bukanlah akhir, melainkan awal yang baru, yang akan memungkinkan Cody Rhodes untuk hidup di luar ring, menjelajahi babak berikutnya dalam hidupnya dengan dedikasi yang sama yang telah ia tunjukkan di dalam ring. Kisah itu, meskipun berakhir dalam bentuk yang berbeda, terus menginspirasi dan bergema, mengingatkan kita semua bahwa kebesaran sejati terletak pada keberanian untuk menghadapi batasan kita sendiri dengan anggun. Keputusan untuk menjauh dari ring bukanlah akhir dari cerita, itu adalah awal dari babak baru yang akan membentuk kembali lanskap WWE dengan cara yang tidak pernah diantisipasi siapapun. Di balik permukaan mengkilap pengumuman pensiun, malam serangan Bush masih berkelebat di benak penggemar dan orang dalam, sebuah momen kebrutalan yang telah menjadi titik balik bagi struktur naratif perusahaan. Serangan itu dimulai di interior tenang kendaraan transportasi yang membawa Cody Rhodes dan krunya melintasi negara. Ketika operator kamera yang telah mengikuti tim selama berminggu-minggu dan kemudian The Usos memasuki bus, pemandangan itu adalah sebuah tablo mengerikan. Rhodes tergantung terbalik, kakinya terjerat di kemudi dan kompartemen atas, posisi terpelintir yang mencerminkan pegangan gulat yang dikenal sebagai Tree of Woe. Darah menggenang di sekelilingnya, menodai lantai dengan kontras tajam terhadap citra bersih korporat yang telah ia proyeksikan selama bertahun-tahun. Luka robek di dahinya akibat benturan dengan kemudi atau kaca depan memperjelas bahwa tidak ada tempat berlindung di dunia gulat yang tidak dapat dijangkau. Pelanggaran privasi ini membawa bobot simbolis jauh melampaui cedera fisik. Tindakan menggantung juara terbalik, membalikan lambang yang ia perjuangkan untuk dipertahankan, mengubah American Nightmare menjadi parodi yang suram. Peristiwa itu dilabeli pembantaian di kanal YouTube resmi WWE dan dalam laporan digitalnya, sebuah istilah hiperbolis yang menggarisbawahi tingkat keparahan pemukulan itu. Itu bukan lagi pertemuan yang ditulis, itu adalah eksekusi kekerasan naratif yang bergema di setiap pemirsa. Latar belakang hukum serangan itu menambah lapisan intrik. Manajer umum Nick Aldis telah men-skors McIntyre tanpa batas waktu karena menyerang wasit Dan Engler selama kekalahan yang membuat frustrasi dari Rhodes dan Aleister Black. Namun, Paul Heyman yang selalu ahli dalam celah hukum mengeksploitasi celah kontrak mengenai pertandingan War Games. Aturan memungkinkan kapten tim untuk merekrut bakat apapun dari merek apapun, terlepas dari status dengan manajer umum pertunjukan tertentu. Dengan demikian, meskipun McIntyre dilarang dari televisi SmackDown, ia masih memenuhi syarat untuk Survivor Series, membuat penampilannya pada 21 November menjadi pelanggaran teknis yang diakui Aldis, tetapi tidak dapat dicegah. Adegan persona non grata di platform terbatas memperkuat rasa pemberontakan yang mendefinisikan atmosfer War Games. Laporan medis setelah serangan itu mengubah narasi dari alur cerita gulat menjadi drama medis yang akan menimbulkan keraguan atas kemampuan Rhodes untuk berkompetisi. Ia dilarikan ke fasilitas medis setempat di mana pencitraan mengungkapkan kompresi aksial pada tulang belakang leher serta ketegangan serviks dengan kejang. Diagnosis tersebut menyiratkan bahwa serangan McIntyre melibatkan pile driver atau benturan kepala yang jatuh di dalam batas sempit bus. Meskipun tidak ada patah tulang yang terdeteksi, ketegangan serviks dan kejang berarti whiplash parah dan rotasi leher terbatas, titik lemah yang akan mempengaruhi setiap gerakan berdampak tinggi.
Dalam konteks pertandingan War Games, di mana suplex Brock Lesnar dan tsunami splash Bronson Reed adalah gerakan utama, kerentanan leher Rhodes menambahkan dimensi mematikan pada setiap suplex dan pukulan dari lawannya. Alur cerita harus menganyam kelemahan fisik ini ke dalam narasi, memungkinkan Rhodes untuk bertarung dari bawah, memperkuat ketahanan babyface-nya sambil melindunginya jika performa menurun. Di tengah latar belakang bahaya yang membayangi ini, episode SmackDown 21 November berfungsi sebagai platform untuk turnamen Last Time Is Now, sebuah kontes bersejarah yang akan menentukan lawan terakhir untuk karir legendaris John Cena. Taruhan diperbesar oleh status Cena sebagai juara interkontinental, menambahkan sudut pertahanan gelar ke turnamen. Struktur turnamen menampilkan bidang yang beragam. Setiap pertandingan dirancang untuk menguji batas-batas penceritaan dan atletis. Pertandingan utama malam itu adalah antara Carmelo Hayes dan Bronson Reed. Kehadiran Reed yang menjulang tinggi dan dominasi kekuatannya diperkuat oleh dukungan di tepi ring dari Logan Paul dan Bron Breakker, menyiapkan panggung untuk skenario klasik Daud versus Goliath. Tepat ketika Reed siap untuk menghabisi Hayes, kekacauan pecah. The Usos menundukkan Paul dan Breakker, sementara Cody Rhodes yang terbalut perban dan berlumuran darah meskipun cedera lehernya, menyerbu keluar dari bus. Dalam momen kepahlawanan yang tidak biasa, Rhodes melancarkan crossroads kepada Reed, memungkinkan Hayes mengamankan kemenangan. Intervensi itu adalah titik balik naratif yang krusial. Itu menunjukkan bahwa serangan itu gagal mematahkan semangat Rhodes, dan itu membentuk ikatan antara Rhodes dan bintang yang sedang naik daun Hayes, sebuah penyerahan obor yang akan bergema di seluruh perusahaan. Bersamaan itu, turnamen menampilkan kejutan-kejutan yang menandakan pergeseran keseimbangan kompetitif. Kemenangan pinfall Penta atas Finn Balor, kemenangan bersih yang mengejutkan banyak orang, menyoroti sifat tak terduga dari acara tersebut. Pertandingan lain menambah kedalaman. Kemenangan pinfall LA Knight atas Zack Ryder, lawan kejutan yang kembali sebagai persona Zack Ryder, dan kemenangan Jey Uso atas Rusev, sebuah pertandingan yang difilmkan untuk episode 28 November. Hasil-hasil ini memperkuat peran turnamen sebagai katalis untuk alur cerita baru, menciptakan riak yang akan mempengaruhi perseteruan dan aliansi jauh melampaui acara langsung. Serangan terhadap Rhodes, dampak medisnya, dan tikungan tak terduga turnamen bersama-sama mengukir jalur baru bagi arah kreatif WWE. Narasi bergeser dari kilauan kejayaan kejuaraan ke realitas fisik yang keras dan kepahlawanan yang tak terduga. Pensiun Rhodes, oleh karena itu, bukanlah sekadar keluar, tetapi pernyataan kuat yang bergema melalui setiap alur cerita, setiap pertandingan, dan imajinasi setiap penggemar. Ini menggarisbawahi keseimbangan rapuh antara seni gulat dan realitas keras yang terkadang mengintervensi, dan itu menyiapkan panggung untuk masa depan di mana ketahanan, keberanian, dan hal tak terduga menjadi standar baru di ring. Berita itu menghantam ring seperti dentuman guntur, keheningan menyelimuti penonton langsung yang terasa lebih seperti napas kolektif yang tertahan. Mata Cody Rhodes yang masih tajam di koridor belakang panggung mencerminkan bobot momen itu. Diagnosis datang dalam istilah yang jelas, klinis, kompresi aksial. Dokter telah mengkonfirmasi kerusakan pada tulang belakang lehernya, ketegangan yang sama yang telah membuatnya kalah dalam pertarungan di serangan bus, dan sekarang tak diragukan lagi masa depan di luar ring. Pengumuman, "Saya pensiun dari gulat." Itu sederhana, namun gemanya bergema di setiap alur cerita dan hati setiap penggemar. Dengan mundurnya Cody, efek riaknya langsung terasa. Tim Vision, yang siap mendominasi pertandingan War Games yang akan datang, menemukan intinya terguncang. Reigns, Punk, dan McIntyre, yang sudah terlibat dalam perang kata-kata dan darah yang sengit, kini menghadapi kenyataan pahit bahwa pria utama mereka, pria yang lehernya sudah menjadi bom waktu, tidak bisa lagi menjadi pusat strategi kelangsungan hidup mereka.
Narasi yang telah dibangun, janji kembalinya yang heroik dari ambang kehancuran, larut menjadi kebenaran yang tenang dan mentah. Terkadang, kisah pahlawan berakhir sebelum bel terakhir. Kehilangan ini juga membentuk kembali divisi wanita, menambahkan lapisan tak terduga pada kartu War Games. AJ Lee, pionir Divas Revolution, telah kembali kering sebagai anggota kelima tim Babyface. Sebuah kembalinya yang membawa lebih dari sekedar nostalgia. Itu adalah jembatan antar era. Susunan pemain, Rhea Ripley, Io Sky, Charlotte Flair, Alexa Bliss, dan sekarang AJ, terasa seperti tim impian, namun ketegangan membara di bawah permukaan. Ripley dan Flair, rival lama, saling memandang dengan curiga. Bliss, yang selalu tidak terduga, menjaga suasana tetap tegang. Dalam segmen belakang panggung, Bliss mencoba menengahi, tetapi kekuatan Ripley dan kelicikan Flair bentrok menciptakan keretakan yang nyata. AJ baru kembali dari pensiun dan membawa warisan dekade terakhir menjadi kartu liar. Akankah ia menenangkan badai atau menambahkan percikan lain ke dalam api? Kehadirannya saja meningkatkan taruhan, mengubah pertempuran War Games menjadi bentrokan sejarah sebanyak bentrokan kepribadian. Sementara itu, kejuaraan Amerika Serikat melanjutkan kisahnya sendiri tentang ketahanan. Ilja Dragunov, Mad Dragon, mempertahankan gelarnya melawan JD McDonough dalam pertandingan yang sesuai dengan namanya. Penonton sorak saat Dragunov mengeksekusi powerbomb yang menggelegar, diikuti oleh H-bomb elbow drop ikonik, mengamankan kemenangan yang sulit diraih. Dominasinya mengilustrasikan identitas Sabuk sebagai kuda pekerja, terpisah dari teatrikal kacau yang mendefinisikan banyak acara utama. Sementara itu, adegan tag team menghadirkan twistnya sendiri. DIY, duo Johnny Gargano dan Tommaso Ciampa menghadapi Frexium, dan pertandingan berakhir kontroversial ketika Candice LeRae, istri Gargano, campur tangan, membuka topeng Axiom. Akhir pertandingan mengisyaratkan belokan yang lebih gelap untuk DIY, menyiapkan panggung untuk drama masa depan yang bisa memuncak dalam pertarungan topeng versus gelar. Pilihan produksi untuk malam itu juga mencerminkan nada naratif WWE yang berkembang. Penggunaan rekaman body cam selama perkelahian Raw dan gaya shaky cam dari serangan bus McIntyre memberikan pertunjukan nuansa sinematik, tidak terencana. Dengan memecahkan lapisan polesan, pertunjukan itu condong ke era realitas, membiarkan kekerasan terasa konsekuensial dan cedera terasa nyata. Tim komentator memperkuat ini dengan berulang kali merujuk kompresi aksial, menambatkan alur cerita dalam realitas medis. Kombinasi visual mentah dan dialog faktual membantu penonton menerima tragedi sebagai bagian dari kain pertunjukan. Gema sejarah mengalir melalui seluruh episode. Serangan McIntyre di bus menggemakan klise penghancuran kendaraan klasik, mengingatkan pada serangan Stone Cold pada DX Express atau adegan NOWO. Namun McIntyre membalikan peran pahlawan klasik. Ia bukan anti-pahlawan, tetapi antagonis jahat, Stone Cold modern yang kejahatannya lebih dingin dan lebih terencana. Cody Rhodes di sisi lain mewujudkan arketipe Sting klasik, pahlawan gagah berani yang terus-menerus kalah jumlah dan dikhianati, namun menolak untuk menyerah. Pertandingan terakhirnya dengan leher diperban dan crossroads dadakan pada Reed menunjukkan ketahanan keras kepala yang telah mendefinisikan karirnya. Momen itu, meskipun singkat, adalah bukti karakternya, seorang pahlawan yang, bahkan di saat-saat terakhirnya, menyajikan pertunjukan yang menghormati sifat olahraga yang tanpa ampun. Kedepan, Survivor Series berjanji akan menjadi medan perang yang lama dan yang baru. Kartu War Games pria menampilkan tim Vision menghadapi tim Rhodes, tetapi dengan pensiunnya Cody, keseimbangan bergeser. Keunggulan tim Vision jelas. Mereka memiliki Reigns, Punk, dan McIntyre yang semuanya masih bisa bertarung dengan keganasan. Namun, absennya pahlawan sentral di tim Rhodes membuat narasi mereka rentan. War Games wanita menampilkan tim AJ melawan Sissy Hill, sebuah kontes sejarah, dengan drama tambahan kembalinya AJ.
Pertandingan gelar IC, John Cena bertarung melawan Dominic ditetapkan menjadi inti emosional pertunjukan. Cena masih bertarung di tahun pensiunnya, mempertahankan gelar IC dengan beban tur perpisahannya. Penonton bisa merasakan signifikansi setiap jabat tangan, setiap pukulan. Dominic, yang berperan sebagai heel pengecut di kampung halamannya, akan mengandalkan intervensi Judgment Day. Namun, warisan Cena kemungkinan besar akan mempertahankan gelar, menutup babak karir yang membentang selama puluhan tahun. Malam itu berakhir bukan hanya dengan sorakan, tetapi dengan banjir air mata, tepuk tangan, dan pernyataan terima kasih yang berbisik. Penggemar di pinggir lapangan, di ponsel mereka, dan di ruang ganti mencurahkan rasa terima kasih mereka. Mereka mengingat saat-saat ketika Cody dengan rahang retak dan tatapan tegas melancarkan crossroads kepada lawan yang menjulang tinggi. Mereka mengingat rekaman bodycam mentah tanpa skrip yang membuat mereka merasakan biaya nyata dari setiap bantingan. Mereka merasakan beratnya keputusan Cody dan mereka menghormatinya. Pensiunnya Cody Rhodes lebih dari sekadar keluarnya karakter. Itu adalah poros naratif. Ini memaksa perusahaan untuk menghadapi batasan penceritaan, untuk menghormati beban fisik pada para penampilnya, dan untuk menghormati warisan yang telah dibangun di atas ketabahan, ketahanan, dan cinta yang tak tergoyahkan untuk keahlian itu. Alam semesta menyaksikan sebuah pengakuan diam bahwa bagian terbaik dari kisah Cody bukanlah berapa banyak kejuaraan yang ia menangkan, tetapi bagaimana ia memilih untuk mengakhiri perjalanannya. Dengan martabat, kejujuran, dan semangat yang tak terpatahkan yang akan menginspirasi generasi mendatang. Malam itu terasa berat dengan keheningan, hanya terpecah oleh dengungan rendah detak jantung kolektif penonton. Cody Rhodes baru saja melangkah kering, lampu menyala terang di atasnya saat ia menyampaikan pesan yang tenang namun tidak salah lagi. Sudah waktunya untuk meletakkan tantangan dan membiarkan dunia bernafas lagi. Ketika kata-kata terakhir perpisahannya meluncur melalui mikrofon, "Saya telah memberikan segalanya, sudah waktunya untuk bertahan." Arena terasa seolah-olah baru saja menghembuskan nafas. Pengumumannya bergema melampaui tali baja. Di balik layar, ruang ganti bergemuruh dengan campuran kekaguman dan kelelahan. Sekutu lama dan bintang baru sama-sama mendapati diri mereka menatap cermin, merenungkan harga setiap pertandingan, setiap bantingan, setiap air mata yang telah mengalir di wajah mereka sendiri. Tak ada yang bisa tidak bertanya-tanya, seperti apa dunia gulat tanpa semangat yang telah dicurahkan Cody ke setiap pertarungan. Namun, bahkan ketika masa depan tampak tidak pasti, tekad yang tenang menyelimuti mereka yang mengenalnya. Mereka memahami bahwa olahraga ini selalu menjadi siklus rasa sakit dan kemenangan, dan bahwa kelangsungan hidup bergantung pada pembelajaran dari setiap bab.